Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, saya kembali menyapa kita semua di hari Rabu ini di tanggal 2 September, di awal bulan September. Semoga kita semua kalau istilahnya September ceria ya. Semoga kita selalu ceria bersama. Semoga kita insya Allah semua dilancarkan aktivitas kegiatan kita. Saya mohon maaf hari ini tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasa kan jam 10 kita live, kemudian pernah molor sampai 3 kali episode setengah 12. Hari ini setelah sholat duhur ya, setelah sholat duhur tanpa studio yang berbeda ya, tanpa studio yang berbeda. Insya Allah doa kami hari ini dari sini untuk kita semua yang menyaksikan live kami hari ini. Semoga insya Allah Allah mudahkan setiap aktivitas kita semua, dan insya Allah menjalankan kegiatan kita di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini saya ditemani siapa dia? Tampak kita tidak bisa membedakan yang mana ustadznya ya. Alhamdulillah saya ditemani dengan saudara kita ya, Bapak Arifin Dellallo ya. Arifin Dellallo sama Pak dengan tuh pemirsa. Saya juga Muksin Ramlan Dellallo, di samping saya Arifin Dellallo ya. Berarti Lallo kuadrat. Para jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini di episode yang ke-15 Rindu Baitullah. Sekedar informasi, episode yang ke-15 ini adalah episode yang terakhir untuk live Rindu Baitullah. Kenapa menjadi episode yang terakhir untuk live Rindu Baitullah, episode yang ke-15? Karena tentunya di hari Senin kita akan live dengan suasana yang berbeda, dengan tema yang berbeda, dengan pembahasan yang mungkin sedikit berbeda daripada live Rindu Baitullah, tapi minimal sama lah. Tetapi kita cukupkan Rindu Baitullah episode yang ke-15 hari ini. Alhamdulillah, insya Allah beberapa menit ke depan saya akan berbincang-bincang dengan saudara kita Bapak Arifin Dellallo. Mudah aku panggilkan ki lah bodoh ya. Alhamdulillah. Dellallo, bagaimana kabar? Tak sehat? Alhamdulillah. Jenggot semakin panjang Dellallo ya. Tadi kupikir tidak ada jenggot, sekalinya ternyata di Adianutong ya, akhirnya ternyata keluar. Bagaimana kegiatan aktivitas tadi mana Dellallo setiap hari? Di mana kegiatan setiap hari? Alhamdulillah di Atira. Oh di Atira, oh jadi kita di Atira. Alhamdulillah beliau aktivitasnya setiap hari beliau di Atira. Saya dengar sudah puluhan tahun kita di Atira ya. Alhamdulillah, berarti banyak yang bisa saksikan ke yang Meher yang selalu diantar jemput di Atira. Wih, Dellallo ada di live Facebook di Al Jazeera ya, di Al Jazeera maaf. Kami live dari Jalan T25 nomor 36 Makassar, kantor pusat PT Jazeera Travel Service. Alhamdulillah, semangat semua yang menonton hari ini, menonton live kami hari ini untuk mendengarkan inspirasi. Setidaknya ada manfaat inspirasi dari bincang-bincang saya bersama Dellallo hari ini. Dellallo, saya tahunya Dellallo ini alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah umroh bersama Al Jazeera. Live kami ini Dellallo tentang Rindu Baitullah. Saya mau gali-gali sedikit informasi dari Dellallo. Sejak kapan berniat mau berangkat umroh Dellallo? Sejak saya di Atira. Sejak pertama masuk di Atira sudah berniat mau berangkat umroh. Tapi saya tidak pernah menyangka Pak bahwa saya pernah. Akhirnya saya di sana. Akhirnya kita berangkat melaksanakan ibadah umroh. Saya langsung kaget. Berarti kita berapa tahun di Atira? 21 tahun. Tahun berarti tahun pertama kita berniat untuk mau melaksanakan umroh. 21 tahun berikutnya Allah 20 tahun ya, 20 tahun. Terakhir kita berangkat tahun berapa itu? 2018 berarti 20 tahun Allah ijabah doa dari niat. Alhamdulillah. Kenapa sampai berniat mau berangkat umroh? Karena kalau saya lihat itu Ustaz,
orang tawaf kan di rumah itu ada kan apa TV gabal itu kalau Iya. setiap malam itu saya lihat Iya. di stasiun itu tawaf Iya. keliling-keliling terus itu, weh kapan saya bisa ke sana Iya, untuk beribadah. itu doa tak kita Itu. lihat orang tahu Ya kapan Allah, tumpah mudah-mudahan saya ya, bisa tawaf. betul, ya, Ustaz. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ibadah di Ka'bah. Di Ka'bah, tawaf Ka'bah Iya, bersama Ka'bah. orang-orang Iya. yang kita lihat di televisi itu, di layar TV, masya Allah. Ternyata hanya dari awal beliau hanya melihat video TV di TV kabel yang siaran Masjidil Haram, kemudian melihat orang tawaf, kemudian terpercik sebuah niat dan doa di dalamnya. Dan saya tidak pernah menyangka sedang saya bisa seperti itu di sana. Bisa juga iya, tawaf. Iya. Seperti apa yang kita saksikan hari Saya itu? pikir Ustaz itu kalau Iya. mungkin saya pribadi Ustaz mungkin tidak bisa Ustaz. Kalau saya pribadi. Kenapa bisa? Karena itu susah mengumpulkan dana seperti itu Ustaz. Susah mengumpulkan dana. Iya, gaji kan tiap bulan banyak kebutuhan lain. Iya, hanya cukup kebutuhan rumah tangga iya, keluarga ya. Tapi alhamdulillah mungkin Allah memberi hidayah saya Iya. dan memberi petunjuk, mungkin Allah yang alhamdulillah diringankan niat saya untuk ke Baitullah. Baik. Menarik hari ini. Ya, saya sapa dulu yang menonton. Dwi Anggriani, Assalamualaikum Ustadz, semoga bisa kembali ke Baitullah bersama lagi saya. Insya Allah datang di Al Jazeera mendaftar, kita doakan semua yang nonton hari ini bisa berangkat kembali. Termasuk Delalo pasti masih mau kembali serta istrinya. Ya, Iya. Ustaz. Berapa Miana Delalo? Baru satu. Iya, alhamdulillah. Pak Ramza Tabraman, selamat menonton hari ini. Dan semua Ibu Salsa Nadifa, Nengti, ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saya kembali lagi berbincang bersama Delalo. Delalo tadi bilang bahwa kalau hanya memikirkan gaji tidak mungkin bisa berangkat. Karena gaji itu habis pas-pasan. Tapi ternyata Allah mudahkan tanpa gaji. Iya, Tanpa gaji. Berarti saya mau tanya, kira-kira apa ikhtiar tak, ada tidak pendekatan tak kepada Allah, doa dan ikhtiar tak tanpa gaji yang kita andalkan kita bisa berangkat? Apa kira-kira ikhtiar tak? Ustaz, kalau saya sholat Ustaz, Iya. saya berdoa. Iya. Sholat tengah malam saya berdoa. Iya. Dan ya Allah, mudah-mudahan saya bisa injak tanah suci. Iya. Sama keluarga saya, tapi mungkin istri saya belum sempat Ustaz. Iya. Baru saya. Yang penting kita sudah Iya. injak dulu. Iya, Ustaz. Iya. Tapi seandainya Ustaz ini saya bisa tiap tahun ke sana Ustaz, pasti saya ke sana Ustaz. Seandainya bisa Ustaz. Kenapa Saking- tidak? Kenapa saking- tidak? saking rajin saya, Ustaz. Iya, masya Allah. Sebentar kita ceritakan itu bagaimana perasaan kita selama di sana. Baik, luar biasa ya. Beliau kekuatan doa, ya kekuatan doa karena orang begitu dia bilang kalau gaji mau diandalkan tidak mungkin kita bisa, mau ditabung tidak cukup di kebutuhan keluarga. Begitu orang selalu berprinsip. Tapi kalau dia yakin dengan kekuatan doa Allah pasti akan berikan jalan, insya Allah akan mudah. Alhamdulillah, kenapa beliau saya panggil hari ini, ada inspirasi yang bisa kita ambil. Apa itu? Bahwa berumrah tidak mesti pakai uang pribadi tak sendiri. Karena beliau diberangkatkan oleh Yayasan Atira di Atira, dan beliau mendapatkan hadiah dari Atira untuk bisa berangkat umroh. Dan itulah jawaban dari setiap doa tak di tengah malam. Berarti 20 tahun kita menanti tidak pernah jadi putus asa. Tidak pernah Ustaz. Tidak pernah jadi. Karena setiap hari Ustaz itu saya di televisi lihat itu orang tawaf itu di Ka'bah. Iya. Tidak pernah jika ada prasangka buruk, ya Allah, kapan topi di sana lama aku mau ini ya Allah. Tidak aja. Tetap berprasangka baik sama Allah. Masya Allah. Bersabar terus Ustaz, berdoa. Berdoa, sabar, doa. Berarti berhusnuzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah, kata Allah, ana ini zonni abdi bi, saya itu tergantung bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku selalu baik, pasti dikasih berangkat ya ini, dikasih berangkat ya ini, insyaallah akan dimudahkan. Baik. Ketika mendengarkan bagaimana itu di Atira prosesnya, ini alhamdulillah Atira sudah kerjasama dengan kami, sudah 2 kali pemberangkatan ya. Bagaimana itu prosesnya Atira sampai kita bisa diberangkatkan, ada beberapa pegawai yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu memang di sana Ustaz ada memang masa kerja. Oh, masa kerja ya, masa kerja. Jadi 15 tahun itu koin untuk penghargaan, Iya, 18 tahun itu diumrohkan. diumrohkan. Ketika kita dengar itu, kita dengar bahwa Delalo kita yang berangkat. Bagaimana perasaan?
Tidak Ustaz, itu kan tidak ada memang dari wacana Ustaz dan disampaikan seperti itu. Oh, tidak Tidak ada. ada. Jadi pasti itu setiap ulang tahunnya Ustaz Atira Disebut. baru diumumkan. Oh, Ya, berarti berarti- di Pabangka Ki. Iya, jadi saya kan sementara membangun masjid di kampus Ustaz. Iya. Setiap Sabtu itu saya membayar tukang Iya. untuk pembangunan masjid di kampung. Oh, jadi ada masjid di Iya, kampung ya, ini. Alhamdulillah itu Masya itu. Allah. Jadi sementara pembangunan saya berangkat. Iya. Jadi orang tidak tahu setiap Sabtu itu saya naik membayar tukang Iya. dengan material. Iya. Pas pengumuman di ulang tahunnya itu Tidak ada Ki. tidak ada Ustaz. Oh. Dan memang jadwal itu hari Sabtu Ustaz. Baru Iya. ulang tahunnya kan hari Sabtu. Hari Sabtu berarti Pas tidak ada Ki. iya, Iya. Pas perjalanan Ustaz di Limbung, antara Limbung dengan Takalar itu, Iya. pasti telepon saya. Siapa yang telepon Ki? Teman Iya. saya. Iya. Karena kebetulan naik di panggung itu untuk mengambil itu apa Ya, namanya? simbolisnya itu. simbolisnya itu Ah. bilang bahwa tahun ini kita yang berangkat. Oh ya gimana? Iya. Saya bilang, kenapa di jalan Kak? Mau kita kalah? Iya. Saya bilang, apa yang kita kalah? Ini kan saya membangun masjid di kampung Iya. Iya. untuk pembayaran hari ini. Iya. Pulang Ki, kenapa? Kita yang kena jadwal untuk umroh. Wah, merinding di belakang. Masya Langsung berhenti. Allah. Pasti banyak masjid masjid besar itu di Limbu itu. Iya, masih besar Iya, itu. saya berhenti di situ. Iya. Saya sujud syukur kan banyak di Ustaz. Saya sujud syukur di sadar motor saya. Masya Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Doa saya dikabulkan ya Wih, Allah. merinding merinding belum. Pas Ustaz itu teman saya yang simbolisnya itu Iya. dititip sama ipar saya di rumah. Iya, Saya iya. langsung perjalanan di kampung untuk membayar itu. Karena memang kewajiban saya itu membayar ini Ustaz. Masya Allah. Besoknya itu saya langsung turun. Iya. Saya sampaikan langsung di mamanya bilangnya ada surat ini. Iya. Ya, alhamdulillah sampai malamnya saya sholat tengah malam dan sujud Sujud syukur syukur. alhamdulillah. Masya Allah. Dan saya tidak pernah menyangka Ustaz Iya. kelakuan saya yang saya lakukan selama ini Masya Allah. sebelum saya di Atira. Iya. Subhanallah. Tapi alhamdulillah semenjak di Atira Ustaz. Sebelum Atira masa yang lalu yang begitu kelam ya. Iya, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah menyangka bahwa kapan saya bisa membuka uang sebanyak ini Iya. untuk pergi ke tanah suci. Kalau Karena dipikir ki masa lalu yang begitu kelam, tidak mungkin ya Allah undang ki ini untuk datang ke Baitullah. Betul, Ustaz. Tapi ternyata ada kesungguhan untuk mau menjadi yang lebih baik. Allah bukakan jalan. Iya. Masya Allah. Dan kita dikasih juga Ustaz ini apa yang sekarang tidak bisa berubah. Iya. Tidak bisa berubah kelakuan diri sendiri katanya. Betul, betul. Muka saya sekarang Ustaz bisa dirubah, apalagi Iya, kelakuan. betul. Tapi insya Allah hasilnya Allah saya. Masya Allah. Jadi memang Allah sampaikan begini, tidak akan berubah suatu kaum itu kalau bukan dia mau merubah Iya sendiri. sendiri betul Ustaz. Berarti memang Allah sudah sampaikan bahwa kalau minta untuk dirubah oleh Allah, kita hanya minta doa sama Allah supaya dikasih rahmat. Ya. Dengan rahmat itu kita bisa berubah. Berubah. Ya karena tidak, Allah bilang sendiri begini, tidak akan berubah suatu kaum itu sampai dia mau berubah dirinya sendiri. Dan alhamdulillah rahmat itu ada sama dia Allah. Ya Masya Allah. Luar biasa ya, saya sampai kehabisan kata-kata mendengarkan kisahnya di Allah. Nah, saya juga teringat dulu, memang saya tidak ditakdirkan waktu itu untuk bisa berangkat umroh. Saya ada pertemuan mubalik, kemudian diundi untuk bisa berangkat umroh di Lalo. Kemudian ditelepon Kak, Ustaz kita yang naik, segera ke sini. Nah saya itu hari tidak sempat ke sana. Akhirnya bukan takdirku untuk berangkat, dan Allah bukakan jalan yang lain. Tapi alhamdulillah Delalo bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh tanpa disangka-sangka. Baik, masih banyak nih pertanyaan pada Delalo. Semangat sekali mendengarkan kisah beliau. Delalo sudah berangkat, akhirnya sudah berangkat hari itu, ya. Sudah meninggalkan rumah menuju kota suci Mekah. Pertama kali kita tiba di Mekah atau tiba di Madinah? Mekah. Oh, langsung ke Mekah, baru ke Madinah. Baik. Pertama kali, ini kan yang kita lihat selalu di TV, orang tawaf di Ka'bah. Pasti pertama kali lihat Ka'bah, pasti perasaan yang berbeda. Bisa diceritakan sedikit Delalo? Ustaz itu masih di pesawat Ustaz. Itu Iya. kalau mendarat begini kan kelihatan memang ini turun. Iya. Oh, langsung saya kayak Baru di atas pesawat. baru mendarat itu kayak mau diiris menangis di sekali Ustaz. Karena saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa bertawaf di yang salah mau inginkan. Iya. Jadi pas tiba di Ka'bah, masuk di Ka'bah menetes air mata. Luar biasa. Air mata. Baru saat itu saya menangis, air mata mengalir banyak sekali. Barusan terjadi seperti itu. Luar biasa ya. Luar biasa hari ini jamaah sekalian ya, bahwa Delalo ini selama ini tidak pernah beliau menyangka bahwa akan ditakdirkan oleh Allah bisa ke sana.
kalau melihat kondisi keuangan, dan yang kedua kondisi masa lalu, ya, kondisi masa lalu. Tapi alhamdulillah beliau diberikan rahmat, diberikan hidayah oleh Allah, dan ternyata hidayah itu dijemput oleh Delallah, dan akhirnya Allah balas dengan apa yang dia inginkan selama ini untuk bisa berangkat umrah. Baik, pengalaman yang bisa kita rasakan ada enggak selain pertama kali melihat Ka'bah menangis, menetes air mata? Ada pengalaman yang lain yang membuat sampai hari ini kita tidak bisa lupakan pengalaman tak di Madinah atau di Mekah? Di Mekah, Ustaz. Di Mekah. Apa pengalaman tak? Pengalaman itu waktu saya tawaf itu, Iya. pas tiba-tiba baru 3 Putaran? putaran itu, kalau saya masih ingat itu, Iya. datang hujan keras. Hujan keras. Hujan Tidak keras. pernah saya dapat hujan keras itu Hujan keras sementara itu tawaf. sendiri. Nah itu orang Ustaz itu bisa dihitung tuh orang Ustaz yang tawaf itu. Hanya saya yang tinggal sama Pak Arif itu yang keluar lagi. Iya. Karena ini kan setengah 2 malam Ustaz. Iya. Setengah 2 malam. Betul, karena kita tiba Iya, malam. malam. Setelah orang bilang jangan lari, dia hilang satu-satu orangnya itu. Iya. Saya jadikan bilangnya Allah, ini jadikanlah air hujan ini obat bagi diriku. Iya. Saya lanjut kayak gitu Ustaz, tawaf saya Iya. sampai selesai. Nah itu pada saat tawaf itu bisa dihitung orang itu Ustaz itu yang tawaf itu. Alhamdulillah. Berarti ada leluasa kita bisa masuk Hijr Ismail, Multazam atau Hajar Aswad. Ya bebas itu malam Ustaz. Karena Bebas itu kurang malam. orang terus kalau Kurang orang. ya. Saya malam Ustaz itu bilang barusan terjadi seperti itu, alhamdulillah. Iya. Banyak orang bilang pas hari kedua ketiga itu, yang kedua jauh sekali dari itu Ustaz. Susah ditembus masuk. Iya. Saya bilang alhamdulillah, mungkin saya digunakan, kami memang saya minta Ustaz itu. Sebelum mendarat pesawat itu memang saya minta kepada Allah. Iya. Saya bilang ya Allah mudahkanlah perjalananku sampai selesai, sampai di pulang ke Indonesia. Baik. Delala. Di sana ini tempat yang paling mustajab doa. Ada tidak doa khusus tak yang kita panjatkan di sana? Yang alhamdulillah ada yang sudah diijabah oleh Allah hari ini. Ada enggak doa khusus supaya ini menginspirasi bahwa memang betul-betul orang doa di sana Allah kabulkan, dan apa yang kita sudah minta itu Allah kabulkan. Apa itu? Istri saya kalau bisa juga istri ikhlas yang itu memasukkan apa namanya panjang apa namanya itu ya. Iya. Alhamdulillah Iya. 3 bulan saya di Universitas itu mendapatkan istri istri juga untuk haji. Ya, Jadi bisa mendaftar haji. mendaftar haji. Jadi sudah mendaftar Sudah. haji reguler. Ya. Reguler atau plus? Gitu. Reguler. Kita sudah mendaftar juga. Iya. Karena dipikir biar midul Iya, mama anak-anak iya, sudah iya. pakai kita umrah. Tapi insyaallah Ustaz ini saya dapat rezeki Ustaz, saya pergi lagi umrah sama mamanya. Insyaallah. Ya. Ditunggu di Al Jazeera. Insyaallah, kenapa tidak? Kalau Allah berkehendak, pokoknya minta saja. Kan sudah diyakinkan maki dengan kekuatan doa tak pertama dan Allah ijabah. Sekarang dengan mudahnya, karena pasti kita minta di sana, ya Allah saya mau datang lagi bersama mamanya di keluarga, saya kalau bisa bawa anak, dan insya Allah pasti itu dijawab. Tinggal menunggu waktu Allah ijabah doa tak. Yang penting bersabar menanti doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ada perubahan tidak dari segi ibadah atau apakah setelah kita pulang dari melaksanakan ibadah umroh terasa tenang selama beraktivitas? Ada perubahan banyak sekali. Ya, ibadah semakin bagus. Alhamdulillah ada juga Ustaz itu emosi-emosi yang bisa dihilangkan semua. Iya, Alhamdulillah. karena kalau Iya. saya dengar tadi cerita Atta ini masih offline ya, ya sebelum online ini bahwa memang Nasam itu Pak emosian ya, Pak Bambangan ya, tapi sekarang sudah bisa dikontrol. Alhamdulillah. Karena ada member yang kalau kita emosi kita berudu. Berudu. Iya baru berharap dengan Quran. Alhamdulillah. Itu diamalkan, itu diamalkan. Jadi ini ada tambahan dari Pak Delallah bahwa ketika kita marah, ketika posisinya berdiri, Imam Al-Ghazali mengatakan maka rubah posisi menjadi duduk. Duduk tidak bisa, maka berbaring. Berbaring masih emosi, maka mengambil air wudhu. Sudah wudhu masih emosi, maka sholatlah. Sudah sholat masih emosi, taliwa-liwa. Baik, Delallah ya, yang begitu panjang cerita beliau hari ini, bahwa ternyata yang menurut beliau tidak mungkin saya berangkat Ustaz, tapi kalau Allah yang punya kehendak bisa berangkat. Tunggu apa lagi? Yang menyaksikan hari ini, yang sampai hari ini masih putus asa, tidak mungkin nggak berangkat, tidak ada uang, berangkat tidak mesti ada uang.
Wanda sing orang. Walaupun dipinjam rasa. Iya, jantung iya. Halal. Baik, Pak Arman Lazuardi yang menonton, alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan hari ini. Tapi sedikit lagi Pak, ada yang biasa kita dengar cerita-ceritanya orang ini, ceritanya tentang kalau di sana itu dia tuh salah di sini, tidak ada kendala-kendala yang kita dapat selama ini. Kalau saya Ustaz, alhamdulillah tidak. Iya. Tapi yang sebelum dia berangkat Ustaz itu menimbulkan kesombongannya nih Ustaz. Saya lihat Iya. kebetulan juga Ustaz teman saya sendiri Iya. yang saya rawat di sana. Iya. Karena dia tidak pernah berubah Ustaz. Iya. Ya. Oke, baik. Terakhir, karena Al Jazeera kita mengikuti Atira karena Atira memilih Al Jazeera. Ada enggak pesan-pesan tentang pelayanan Al Jazeera ya bisa disampaikan kepada jemaah supaya tidak ragu untuk mendaftar di Al Jazeera? Bagaimana pelayanannya? Ada yang bisa Ya, disampaikan? teman-teman saya yang ada di Atira, Ya, atau siapa saja yang siapa menyaksikan saya di luar sana? Iya, Sulawesi Selatan. Nah, Kalau mau pergi umroh, jangan lah dari Al Jazeera. Karena Al Jazeera luar biasa pelayanannya. iya. Mulai dari bandara sampai di tempat ibadah, Dikawal terus. sampai kembali ke Makassar, luar biasa. Masya Allah. Berarti saudara itu yang pengen Al Jazeera luar biasa. Masya Yang jamaah ragu kalau Iya, dia Al iya, Jazeera. iya. Pesan terakhir untuk jamaah yang sampai hari ini ragu seperti awalnya juga kita ragu bahwa tidak mungkin saya berangkat karena inilah itulah. Iya. Akhirnya bisa kita berangkat. Untuk yang teman-teman yang ragu, para jamaah saudara-saudara kita yang masih ragu, yang belum memantapkan niatnya untuk bisa berangkat ke Baitullah, ada pesan sedikit? Jamaah ragu. Iya. Kalau kita mau umroh, insya Allah kalau niat baik itu insya Allah. Iya, Dan akan umroh dimudahkan. iya akan dimudahkan semua perjalanan semua. Sebelum kita berangkat, tolong sholat taubat baru kita sebelum berangkat gitu ke tanah suci, insya Allah. Masya Allah. Semua perjalanan dimudahkan. Karena saya merasakan alhamdulillah. Iya. Tidak ada kendala sampai di Makassar. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang penting niat Niat bagi baik, saja. Insya Allah Allah mudahkan Semuanya. kerinduan kita Iya. untuk bisa datang ke Iya. Baitullah. Terima kasih banyak Delallah Terima kasih. hari ini yang sudah menyita waktu yang sempat berbagi hari ini. Semoga karena kedatangan hari ini di Al Jazeera ini menjadi asbab insya Allah segera kita berangkat bersama istri kita. Amin ya. Ya insya Allah. Kalau bisa tahun depan. Insya Ya, Allah, kalau Ustaz, bisa ya. tahun Insya depan awal tahun lagi ya. Masih, Dengar Ustaz. ki makna amin kanyi Insya ya. Allah. Insya Allah kalau bisa saat ini saya di Iya. bulan puasa. Bulan Insya Allah. puasa, masya Insya Allah, luar biasa. Luar biasa hari ini para jemaah sekalian. Apa yang bincang-bincang saya bersama Delalo ya, Delalo dan Delalo ya, berbincang hari ini sangat luar biasa, inspirasi yang bisa kita dapatkan. Semoga kita terinspirasi semua dan semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, bahwa yakinkan kemauan keinginan kita niat lillahi ta'ala, Allah akan mudahkan. Tidak usah menunggu banyak uang, tidak usah menunggu tua. Kalau diberikan kesempatan, ada, insya Allah berdoa saja, kuatkan doa Allah bukakan jalan. Ya, terima kasih semuanya. Ada info sebelum saya tutup, bahwa insya Allah silakan kita tanya-tanyakan. Sudah banyak yang menelpon, kapan ini umroh dibuka, kan masih ditutup di Lalo karena corona ya. Kapan dibuka Ustadz? DP makin saja datang di sini karena pasti semakin terbatas untuk orang berangkat ke depannya. Jadi kalau sudah ada DP ya pasti kita yang diprioritaskan, apalagi yang sudah tertunda. Tenang ki, insya Allah jangan khawatir, optimis ki, Allah bukakan jalan segera untuk kita berangkat menuju Baitullah. Yang mau mendaftar haji, yang mau sekali haji, yang tidak mau menunggu 30 sampai 40 tahun, ada haji plus Delalo. Haji kota yang hanya menunggu 6 tahun ya. Harganya ya kurang lebih 165 juta, bayar makin 67 juta dulu supaya dapat nomor porsi, dan insya Allah sisanya kita bayar sebelum keberangkatan, di tahun keberangkatan tak nanti. Insya Allah datang ke Al Jazeera, segalanya pengurusannya Al Jazeera yang nguruski, kita hanya sisa pegang nanti kertas tanda bukti bahwa itu nomor porsita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Insya Allah kita akan selalu memudahkan dengan pelayanan yang terbaik dari Al Jazeera, karena kami insya Allah amanah melayani. Terakhir informasi ya, yang mau tambah-tambah kegiatan sedikit, berbagi informasi tentang haji dan umroh,
mau jadi agen haji di Al Jazeera, sama tahu mau jadi lalu jadi agen haji. Sudah agen. Oh sudah agen haji, masya Allah. Ternyata agen haji di lalu, saya tidak ku tahu. Semoga jadi agen haji di lalu memanggil orang, mengajak orang untuk bisa berhaji dan berumrah. Insya Allah selain dapat barakah, ya insya Allah Allah mudahkan apa yang kita mau tadi lewat jalan itu di lalu. Kalau Ya. agen umroh sudah ada. Sudah berapa orang saya bawa? Masya Allah, Waktu masih di situ. Masya Allah, luar biasa. Berarti Delalo ini, cuma saya tidak pernah ketemu bila sama Delalo ya. Maka tunggu apa lagi? Silakan hubungi nomor yang di bawah ini, ya silakan hubungi nomor ini atau buka-buka ke info di websitenya Al Jazeera www.aljazeera.co.id atau di Facebook Al Jazeera Makassar atau di Instagram Al Jazeera, di YouTube Al Jazeera. Silahkan bercari informasi atau kunjungi langsung kantor kami Jalan Todok 25 nomor 36 Makassar. Sekian hari ini, terima kasih sudah mau menyaksikan live kami hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kata-kata kami hari ini bersama Delalo, dan insya Allah semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Saya berdua Delalo Kuadrat ya, undur diri dari hadapan handphone Anda ya, layar handphone tak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Jazeera luar biasa, amanah melayani. Oke, Sas. Masya Allah, terima kasih Delalo.